Terima kasih Ustadz Khairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Rozik yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang hari ini bergabung di Zoom training kita siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang di Training for Teacher bersama Mental Coaching Karakter MC Kuadrat untuk Yayasan Al-Fitian School Tangerang. Baik Bapak Ibu, siang hari ini yang akan membersamai kita adalah Kak Rio. Beliau seorang psikolog klinis dan juga mental coach Indonesia. Agar kita lebih mengenal beliau, saya akan bacakan profil lengkap dari Kak Rio. Bismillah. Kak Rio, nama lengkap Adrio Marfizal, CEO Mental Coaching Karakter MC Kuadrat, seorang psikolog klinis dan mental coach Indonesia, dan juga merupakan penulis buku bestseller Responsible Parents dan Responsible Teacher yang telah terjual lebih dari 4.000 eksemplar di seluruh wilayah Indonesia. Pengalaman training lebih dari 800 kelas di hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga international training di Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Ini adalah rumah corporate untuk perusahaan mental training sama dengan Kak Rio sama mental coaching karakter. Dan ini adalah beberapa university training sama Kak bersama mental coaching karakter. Dan juga lebih dari 800 sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, mari langsung kita sambut. Inilah Kak Rio. Kak Rio. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shlih li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbana zidna ilman warzuqna fahman insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, apa kabarnya para ustadz, ustazah, guru dan semua teman-teman dari Al-Fitian, sehat selalu? Alhamdulillah bi khair. Mudah-mudahan semua guru masuk surga dah. Amin ya rabbal alamin. Karena secara job description tidak ada satupun job description seorang guru itu yang layak membuat mereka masuk ke dalam neraka. Semua job desk-nya mulia. Jadi pekerjaannya itu sudah memuliakan orangnya. Meskipun kita juga tidak memungkiri banyak orang-orang yang setelah pekerjaannya mulia, tapi si pekerjanya belum tentu merasa mulia atas yang dikerjakannya, gitu ya. Baik, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini juga bisa membuat sekolah Islam semakin diterima oleh masyarakat, sehingga Nabi Muhammad sedikit tersenyum melihat perkembangan pendidikan Islam yang terus berkembang, tidak berhenti di satu titik yang sering dihinakan katanya, kalau sekolahnya Islami maka teknologinya ketinggalan, begitu. Jadi kita sering berargu argumen, tapi tidak penting argumentasi sekarang. Yang penting adalah bagaimana setiap sekolah bisa, terutama sekolah Islam, bisa menjadi bukti atas perjuangan membela Rasulullah dengan menempatkan pendidikan Islam dan sekolah-sekolah Islam menjadi sekolah-sekolah berprestasi yang bisa secara kenyataan diterima oleh para orang tua murid dan masyarakat di sekitar kita. Baik, Bapak Ibu Guru, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai saja. Hari ini kita terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mengaktifkan videonya. Jadi kita bisa berinteraksi. Jadi suaranya sering feedback berbalik, kenapa ya? Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang telah mengaktifkan videonya. Jadi saya bisa melihat langsung. Saya mau cek dulu suara saya apakah jelas terdengar. Bapak Ibu boleh ketik di chat saja, tidak usah dibuka mute-nya. Mohon izin, kami akan mute sementara waktu semuanya untuk memudahkan sirkulasi suara supaya
Bapak dan Ibu bisa mendengarkan suara primer dengan jelas. Nanti kalau Bapak Ibu ingin berkomentar atau berkomunikasi lewat suara, kami akan diizinkan dan buka mute-nya. Ya. Bu Sandra bilang jelas. Oke, terima kasih Ustazah. Bu Ustazah juga bilang jelas, baik. Jelas, oke, jelas. Oke, sip kalau begitu. Jadi kalau misalnya beberapa orang di sini mayoritas jelas, terus tiba-tiba suara saya tidak terdengar dengan jelas, maka Bapak Ibu bisa cek di device-nya sendiri dulu, gitu ya. Kecuali kalau rata-rata di sini mendengar suara saya tidak jelas, berarti ada masalah di pihak saya, gitu, jaringan saya. Baik, alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol rileks saja tentang hari ini. Tema yang diberikan ke saya adalah bagaimana mengoptimasi critical thinking, berpikir kritis dalam menghadapi masalah, ya. Ini menarik ya, karena memang hal yang hari ini kita dapatkan adalah kalau kita bicara teorinya, dalam keadaan bermasalah, dalam keadaan ada masalah, maka orang tertantang, ada challenge untuk bagaimana tetap berpikir objektif dan kritis. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pendidikan, pandemi ini kan disepakati menimbulkan banyak sekali impact yang rata-rata bentuknya adalah masalah baru dengan munculnya kebiasaan baru. Kita masih ingat ketika corona datang itu 8 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, itu menimbulkan shocking, kekagetan. Sehingga kagetnya ini berjamaah lagi, sehingga menimbulkan kekagetan berjamaah yang disebut dengan shocking culture. Jadi kultur kaget secara kultural gitu, kagetnya berjamaah bareng-bareng, sehingga kita sadari bahwa ternyata kaget berjamaah ini menyisakan banyak sekali masalah baru di pendidikan metodologi. Kita nggak pernah nyangka setelah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun bahkan, kita tak pernah menyangka ternyata sekolah itu betul-betul ditutup selama berbulan-bulan. Ditutup dan aksesnya dilakukan lewat online, tapi para siswa kita itu ada di rumah. Ini mungkin tak pernah terbayangkan di bulan Februari sebelum Maret datang, saat Corona datang. Ini nggak pernah dibayangkan bulan Januari. Jadi kagetnya bareng-bareng, sehingga dalam kekagetan itu, jadi kalau kaget itu ada rumusnya. Kalau kaget itu kan dor gitu, dikagetin dor gitu, terus kita kayak kaget gitu. Nah, itu di awal-awal kaget itu hal yang biasa dan manusiawi gitu. Tapi kalau sudah 9 bulan kita masih terkaget-kaget, masih nganggap coronanya mengagetkan, rumusnya. Kalau sudah 9 bulan dikagetkan, misalnya kita dor sekarang, kaget, itu wajar. Dan kita butuh waktu untuk menghealing supaya kaget itu bisa kita minimalisir. Tapi di mana teorinya kalau dikagetinnya 8 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, dar, sampai hari ini kita masih nah, itu artinya kita nggak belajar dari keadaan ya, bahwa kekagetan itu sudah tidak lagi layak menjadi alasan untuk kita bisa sama-sama tahu bahwa kita harus selesaikan masalah ini. Oke. Nah, yang menarik kalau kita coba meninjau dari judulnya, berpikir dalam ada masalah. Sebenarnya apa masalah itu dulu sebenarnya? Sehingga nanti jangan-jangan beberapa orang memang tidak merasa tidak harus ada perubahan karena tidak ada merasa ada masalah. Beberapa orang mengatakan ini sebuah keadaan yang bermasalah. Nah, kalau pandemi sendiri jelas menyisakan banyak sekali impact yang akhirnya melahirkan banyak sekali problem dan masalah. Kalau seandainya hari ini kita mau mulai dulu sebenarnya apa itu masalah? Apa itu masalah? Kalau misalnya kita mau coba gimana caranya kita dalam keadaan tertentu kita masih bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Karena sekarang ini kita menghadapi keadaan di mana corona datang, dan gara-gara corona datang ini guru-guru banyak sekali keadaan yang disampaikan oleh guru-guru. Misalnya, Kak, ternyata ngajar online itu ya Allah itu lebih berat daripada offline. Oke, itu dirasakan oleh banyak sekali guru. Ada lagi anak-anaknya kadang-kadang kita nggak tahu, kita ngomong sama kamera, anak-anaknya kabur apa enggak ya, gitu kan. Cuma tulisan dong namanya. Mana ini gambar saya ini? Oke. Nah, yang menarik adalah kita menghadapi banyak sekali problem itu. Atau guru-guru bilang ternyata Karyo ngajar di online itu kita susah berekspresi. Ternyata setelah diteliti memang dari dulu ngajarnya juga nggak bagus-bagus amat. Gara-gara ada corona ternyata alhamdulillah ada alasan nyalain ngajar yang nggak bagus gitu ya.
Saya mendapatkan data ternyata guru-guru yang mengatakan bahwa mengeluh tentang corona ini ternyata yang menarik fenomenanya di saat sebelum corona juga, di saat sebelum pandemi ngajarnya juga nggak bagus-bagus amat gitu, intinya gitu ya. Jadi begitu. Tapi kita tahu begitu corona online, ini kita butuh penyesuaian. Lebih sulit mana Karyo? Offline atau online? Kalau saya sih karena saya terbiasa offline ngajarnya, jelas ketika online ini saya butuh penyesuaian dan itu jauh lebih sulit daripada offline. Nah, kalau offline sudah bagus, biasanya penyesuaiannya jauh lebih enak, tapi tetap lebih sulit, gitu ya. Oh, mantul suaranya ya? Suaranya mantul-mantul. Di sini insya Allah aman, Pak. Oh, kata Pak Sumpah Hendy mantul-mantul katanya. Mantul itu bisa berpantul atau mantap betul. Oke. Kita coba di sini di mute ya. Sekarang kita coba. Kalau begini suaranya kedengeran nggak? Lebih jelas nggak? Pak Sumpah Hendy. Suara saya lebih jelas. Boleh kasih jempol. Lebih oke ini. Oke kalau gitu sip ya. Gak apa-apa, pokoknya ini lebih mantul Pak katanya. Oke sip. Nah, Bapak Ibu, sehingga akhirnya keadaan seperti ini memang mau nggak mau kita harus segera berpikir untuk bagaimana pendidikan ini tidak menghasilkan lost generation. Yang paling penting kalau sekolah swasta yang harus dipikirkan adalah jangan sampai gara-gara adanya pandemi ini kan akhirnya kita tahu kita ngajar di depan kamera, yang lihat langsung kita di rumah itu adalah anak dan orang tuanya. Ada kemungkinan besar begitu. Ketika orang tua mendampingi anaknya belajar, maka orang tua secara otomatis dia akan mensupervisi dan melihat langsung, oh ternyata begini cara ustadzahnya mengajar. Kalau dulu saat offline, mungkin orang tua tidak bisa direct langsung melihat kita mengajar, betul ya? Tapi sekarang mereka bisa mensupervisi langsung. Artinya terlalu beresiko sekarang itu kita mempertahankan atau membiarkan guru-guru tak berkualitas, ustadzah tak berkualitas, itu tetap mengajar online. Kenapa? Karena sekarang itu kompetisi kita adalah kompetisi kompetensi. Kompetisi kompetensi. Sehingga kompeten atau tidaknya kita sekarang itu sangat terlihat dari bagaimana kemasan kita untuk terus improve dan development dan berkembang untuk bisa tetap bertahan di kondisi apapun. Karena orang tua pasti akan memilih sekolah terbaik untuk anak-anaknya. Artinya apa? Judul berpikir kritis dalam masalah itu, kita tahu bahwa masalah-masalah itu kadang-kadang membuat kita harus banyak berdebat sehingga kita pertaruhkan banyak sekali kualitas. Nah sekarang yuk frekuensi, satukan visi, dari mana kita bisa mulai untuk bisa buat Alfitian punya standar quality yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh guru-guru. Kenapa perbaikan dan perkembangan itu penting di masa-masa sekarang, karena suka nggak suka customer kita, klien kita adalah anak-anak, klien kita adalah murid-murid, klien kita adalah orang tua murid. Salah satu upaya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan yang terbaik yang menjadi proses belajar mengajar itu adalah salah satu alasan sekolah kita bisa diterima di masa-masa yang akan datang dan bertahan. Jadi saya sudah melihat juga beberapa indikasi banyak sekali. Saya semasa pandemi ini lebih dari 200 sekolah saya training. Beberapa sekolah sudah mulai mengkhawatirkan dari mulai bagaimana intensitas orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah itu. Jadi cukup mengkhawatirkan kalau kita nggak kendalikan sekarang. Di Jakarta Selatan itu ada salah satu sekolah Islam besar yang sangat tua. Itu dulu sekolahnya paling banyak di tengah-tengah kota, daerah Kemang. Anda bisa bayangkan di Jakarta, daerah Kemang itu daerahnya pusat center Jakarta, di Jakarta Selatan, termasuk daerah elitnya selatan. Dulu sekolah itu sekolah Islam yang sangat besar, muridnya paling banyak, rata-rata orang menengah ke atas. Tapi sekarang SMA-nya itu tidak lebih dari 5 orang muridnya. Anda bisa bayangkan. Jadi kompetisi kompetensi itu sekarang benar-benar pertaruhan yang sangat-sangat jelas untuk kita bisa bersaing. Sedangkan kalau sekolah Islam tidak menjadi pilihan bagi orang tua, maka kita ketika sekolah Islam tidak menjadi pilihan bagi orang tua, maka kita harus sedih karena
Islam harus menjadi sebuah jalan hidup bagi anak-anak kita setelah ini dan semua orang masyarakat setelah ini. Oke. Nah, sekarang dari mana kita mulainya? Kita akan mulai dulu dari membahas problem. Tapi sebelumnya saya ingin ingatkan, ikhlaskan ikut training ini, karena kalau nggak ikhlas pun Anda tetap di situ, maksud saya. Jadi jangan sampai buang-buang waktu nggak ikhlas, sudah capek ngikutinnya dan tidak ada pahalanya gitu. Ikhlaskan saja. Kalau Anda nggak ikhlas, lebih baik tinggalkan saja, karena bisa jadi yang Anda lakukan setelah ini lebih penting daripada saya. Jadi silakan ikhlaskan saja, karena nggak ikhlas pun ada di sini. Yang pertama itu, salah satu cara belajar paling efektif adalah bahagia ya. Salah satu cara paling efektif adalah senyum bahagia, karena senyum terpaksa saja itu bisa menggerakkan 40 otot pipi Anda untuk jauh lebih rileks. Senyum terpaksa yang gitu doang itu bisa menyisakan pergerakan otot 40 titik yang bergerak. Itu senyumnya terpaksa. Kalau sedikit jauh lebih ikhlas, maka dia akan mengkonstruksi hormon yang namanya dopamin. Dopamin ini yang membuat yang ngantuk-ngantuk itu jadi punya energi lagi, karena dopamin ini sebagai energizer, gitu ya. Jadi sudahlah kalau misalnya sudahlah senyumannya membangun kesehatan, melahirkan dopamin lagi yang secara otomatis membuat Anda punya energizer yang bagus, energinya untuk duduk itu lebih kuat lagi. Yang kedua, ketika hormon yang paling muncul ini oksitoksin. Jadi dia cepat nyambung, karena oksitoksin itu adalah pelumas saraf. Jadi makanya kenapa terpaksa itu belajar apa aja susah gitu loh. Kenapa keterpaksaan itu tidak bisa melahirkan pembelajaran yang efektif? Kenapa sesuatu yang menyenangkan itu pasti membuat orang gampang paham? Anda boleh teliti, Bapak Ibuku sayang boleh teliti, kenapa anak-anak murid kita kalau menghafal lagu lebih mudah dibandingkan menghafal Quran, menghafal pelajaran. Bahkan lagu itu gak niat dihafalkan, kok otaknya nyambutnya cepet banget untuk segera hafal. Karena memang konstruksi pikiran yang dalam keadaan happy itu membuat neokorteks yang kerjanya untuk menjadi memori itu bekerja sangat efektif. Makanya sia-sia belajar sama orang yang masih terpaksa. Kalau kita sebagai guru, sebelum kita ngajar banyak ngomong panjang lebar, membuat mereka bahagia adalah langkah awal membuat pembelajaran Anda dipahami. Setuju ya? Membuat mereka menerima keadaan kita. Tapi kalau udah diajak menerima, dia masih nggak nerima, itu bukan tanggung jawab kita. Itu udah masalah mereka, begitu ya. Jadi makanya ada filsafat Arab mengatakan at-thariqah ahammu minal maddah gitu. Wal mudaris ahammu minat thariqah wa ruhul mudaris ahammu min kulli syai. Gitu. Ini ustadz pasti mengerti kalimat ini. Jadi bahwa gurunya lebih penting daripada bidang studinya. Maka itu kenapa ekspresi ini adalah ekspresi pertama untuk menyelesaikan pertama kali minimal kita punya penerimaan sebelum kita menyelesaikan masalah. Oke? Senyum dulu semuanya. Saya doakan yang senyum masuk surga, yang nggak senyum juga masuk surga, tapi paling belakang nggak apa-apa. Oke? Oke ya? Oke. Yang berkenan menghidupkan videonya kita akan nanti berdiskusi, berkomunikasi, karena dalam sebuah etika video conference memang ketika kita memilih Zoom sebagai alat kita untuk bertemu hari ini, kita perlu tahu bahwa Zoom adalah platformnya adalah video conference. Video conference itu adalah sebuah platform di dunia online yang mempertemukan antar kita lewat video. Jadi kalau misalnya pakai video conference videonya nggak nyala, berarti salah platform. atau yang kedua, kalau pakai video tapi cuma suara doang kedengeran, berarti sebenarnya kita hanya butuh audio conference sebenarnya, nggak perlu mengeluarkan kuota lebih banyak daripada video conference. Itu tergantung kepentingan. Tapi saya tahu persis biasanya yang di rumah ini kalau nggak aktifin video bukan karena nggak nyimak juga, nggak selalu yang nggak videonya aktif itu nggak nyimak, nggak selalu. Saya sudah riset. Rata-rata itu kalau ibu-ibu itu malu rumahnya masih berantakan aja. Karyo jangan ngaktif video. Ini saya syutingnya di depan baju-baju kotor jadi nggak enak. Jadi baju kotornya kelihatan belum beres-beresin, belum sempat nyetrika katanya gitu. Atau lagi berpakaian mungkin kurang layak untuk diekspos, dilihat keluar. Tapi whatever, mudah-mudahan yang tidak terlihat wajahnya tapi tetap bisa menyimak ini ya. Oke, setuju? Lanjutkan. Gimana? Kita berkomunikasi lewat chat dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, setuju kata siapa nih? Pak Van. Oh, namanya sudah Van, bahagia nih. Van Wira. Oke, sip. Kita santai, relax,
bad network saya. Nah, atau betul ada lagi yang videonya nggak bisa muncul karena memang networknya tidak kuat gitu. Jadi betul, saya juga paham itu. Jadi tenang saja, Pak Joko. I know you so well. Bad network benar. Kalau bad network itu salah satu reason kamera atau videonya itu kurang bagus. Jadi kalau video diaktifkan malah nanti suaranya jadi putus-putus. Betul. Nggak apa-apa Pak Joko. Sip. Jadi ngerti, lanjutkan katanya, setuju, siap, gasken, tarik mang. Oke, nah sekarang Bapak Ibu sayang, sekarang kita mau bahas dari problem dulu. Kalau kita bicara masalah manusia, menyelesaikan masalah, kayak misalnya, kok dalam keadaan corona gini ada guru yang bagus menyelesaikan masalah dengan baik, dengan pertumbuhan, perkembangan gaya mengajar secara online dengan sangat baik. Tapi ada guru yang begitu aja, cuma bisa ngeluh, ya susah, online mah nggak mungkin bisa, segala macamnya. Bahkan juga orang yang sangat tidak yakin, meskipun sudah ada dengan pendidikan beberapa kesepakatan sama kemarin pendidikan jangan bisa dibuka izin kita beberapa orang sekolah, orang tua yang nggak menahan anak tidak masuk sekolah. Jadi kita harus ngajar, ada yang offline, ada yang offline masuk buat sekolah berat. Nanti abis offline ngajar, kita ngajar lagi online, pasti akan bertambah lagi jam mengajarnya, bertambah lagi waktunya. Kalaupun masuk dibagi dua, dibagi setengah-setengah, ada yang masuk masuk nanti itu pasti akan menyisakan banyak sekali kadang-kadang Tuhan kasih untuk kita semuanya ya. Tapi kalau kita kalau kita seandainya hari ini paham bahwa kita minta sama Tuhan, sebenarnya banyak orang kan pengennya kan nggak ada masalah, tapi masalahnya kan Tuhan itu tidak pernah menjanjikan bahwa hidup itu tidak pernah ada masalah. Jadi kan paling pas di kita adalah problem. Nah sekarang yuk sebelum kita bahas berpikir kritisnya, kita bahas dulu tentang problem. Kelihatan ya tulisannya ya. Saya sengaja pakai flip chart supaya saya lebih nyaman untuk berkomunikasi secara langsung di pikiran saya. Oke. Apa menurut Anda masalah itu apa? Masalah itu apa? Oke. Problem Kak, tulisannya. Problem or problem. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bu Karin Ferantia. Bu Karin mana dia? Assalamualaikum. Ini Bu Karin, nama anaknya apa nama ibunya nih? Halo, Ustazah. Assalamualaikum. Di-unmute dulu, Ustazah, mohon izin. Oke. Bu Ustazah. Ya. Ngobrol apa yang problem Kak tulisannya? Tulisan yang Kakak tulis maksudnya? Kenapa? Itu problem ya? Problem. Masih Oh gitu. nggak kelihatan lagi. Menurut Anda ini masalah atau tidak? Nggak kelihatan lagi Menurut Kak Ibu? itunya, videonya. Oh nggak kelihatan lagi. Siap. Nanti spotlightnya sama yang saya sama yang Kak Aryo. Nih itu kelihatan lagi. Nah ya. Oke. Nah pertanyaannya udah nggak usah ini, udah oke. Nggak kelihatan lagi, soal diduain gitu Ham. Oke, dari sana nggak kelihatan. Tulisannya kayak gitu tuh. Problem ya. Oh iya problem ya. Iya. Tulisannya problem. Bu,
Ya, halo. Bu, sehat Bu? Mana nih Bu Karin? Ya, hadir lagi, alhamdulillah. Masih Bu nyambung Karin, kok, Kak. Ini. masih kelihatan ya? Oke, masih Ya. nyambung ya. Pertanyaannya, kenapa dengan tulisannya Bu? Tulisannya O dengan R-nya tertukar. Oke, menurut Anda ini masalah atau bukan? Masalah. Oke, kenapa masalah? Karena bisa jadi salah arti atau yang lainnya. Bisa jadi salah arti, baik. Nah, oke, sebelum kita bahas apa itu masalah, ada nggak di antara kita, oh Pak Gunawan bilang tulisan nggak masalah karena itu bagian dari masalah itu sendiri. Wah, apa ini maksudnya, ini luar biasa. Ini jangan-jangan filsafat, filosof ini. Pak Gunawan, kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz Gunawan. Assalamualaikum Ustadz. Mana dia Pak Ustadz Gunawan? Ini nggak ada videonya, nggak apa-apa, tapi ada suaranya nggak nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, hilang, nggak ada orangnya. Oke, ada nggak Bapak Ibu yang, kita diskusi dulu ya, ada nggak Bapak Ibu yang merasakan bahwa tulisan ini tidak masalah? Kalau tadi kita beri hak setiap orang berpendapat, Bu Karin bilang ini masalah. Ada nggak yang merasa itu tidak masalah atau sama-sama merasa masalah? Ungkapin dong pendapatnya, kita diskusi bareng-bareng sehingga kita tidak memberikan kepahaman lewat teori, tapi lewat diskusi dulu supaya lebih holistik, lebih menyeluruh. Oke, diskusi dulu ya. Menurut Anda tulisan ini masalah atau tidak? Oke, ayo silakan ketik di chat. Itu kalau yang satu kamera bertiga bagaimana tuh? Yang jawab satu atau bertiga ya? Oke. Karena sambal, oh ini mungkin typo. Sambil diucapkan kita memahami maksud adalah problem, jadi nggak masalah lah. Oke, kita bicara dengan Bu Aryas Riani. Oke, assalamualaikum. Ustazah, assalamualaikum. Ustazah Aryas Riani, panggilannya Ustazah Ari atau Rias atau Riani? Waalaikumsalam. Apa kabar Ustazah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Panggilannya Sehat siapa nih kan, Ustazah? Ibu Ari. Ibu Ari. Bu Ari mau nanya nih, tadi mengatakan bahwa karena sampai diucapkan, jadi Bu Ari merasa bahwa tulisan itu tidak masalah. Iya, karena kita paham maksudnya adalah problem. Salah nulis dikit nggak apa-apa. Kecuali kalau tidak diucapkan, baru kita bertanya-tanya itu apa sih maksudnya gitu. Oke, Bu Ari ya, tidak masalah. Oke. Nah, kita lihat ya, coba yang kata Bu Anita lagi, lanjut. Makasih banyak Bu Ari tadi pendapatnya. Bu Anita sekarang, masalah Pak, nanti anak-anak mengira memang seperti itu tulisannya. Oke, silakan. Ini Bu Anita lagi. Ini udah mulai masuk ke konteks yang lain. Nanti anak-anak, padahal di sini yang ada kan bapak-bapak sama ibu-ibu doang. Oke, saat ini masalah atau bukan Bu Anita? Silakan. Menurut Bu Anita gimana nih? Tetap masalah karena buat anak-anak. Maksudnya gimana nih Bu Anita? Iya, dia ngeheng masalah dalam. Oke, udah muncul lagi. Gimana pendapatnya Bu Anita? Halo, suaranya belum terdengar? Oh ya, belum terdengar. Kayaknya ada sedikit masalah, nanti diselesaikan dulu masalah yang itu, baru kita nyelesain masalah yang di sini. Oke, kita belajar berpikir kritis ya. Jadi jangan tunggu teorinya dikasih. Caranya adalah ya kita akan ketemu sendiri nih bagaimana kita menyelesaikan masalahnya. Kita ketemu sama dua pendapat yang berbeda. Ingat, berbeda bukan berarti salah satunya salah. Berbeda itu bisa jadi dua-duanya benar dengan konteks yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda. Berbeda itu bisa jadi dua-duanya salah. Jadi jangan dulu menyalahkan orang hanya gara-gara berbeda pendapatnya. Hargai. Bu Catherine bilang ini masalah. Yang kedua Bu Ari bilang itu tidak masalah. Padahal keadaannya dipermasalahkan satu tulisan. Ini si problem nih yang kita bahas. Tapi yang satu bilang masalah lah, nanti salah arti. Yang satu lagi masalah lah, tidak masalah lah. Oh, artinya udah tahu ini maksudnya problem gitu. Nah, pertanyaan saya, berarti masalah itu ada kalau apa? Masalah itu ada kalau apa? Nah,
Yang satu bilang ini masalah, yang satu bilang nggak masalah. Kondisinya sama. Yang dihadapi oleh Bu Ari dan Bu Catherine itu sama. Sama-sama ngomentarin satu keadaan yang sama. Tapi yang satu bilang masalah, yang satu bilang nggak masalah. Berarti masalah itu ada kalau dipermasalahkan. Betul, oke. Itu satu dulu ya. Oke, itu satu dulu ya. Kesimpulan awal biar kita sadar ternyata kita itu sering bilang ada masalah. Sebenarnya masalah itu cuma ada kalau dipermasalahkan. Oke. Karena keadaan ini bagi yang tidak mempermasalahkan bukan berupa masalah. Tapi bagi Bu Catherine, keadaan ini saya pandang masalah, maka keadaan ini akan jadi masalah. Oke. Clear ya? Sampai sini oke ya? Nah, kita nggak bilang siapa yang paling benar, karena diskusi kita tidak ingin mencari siapa yang paling benar, siapa yang salah. Diskusi kita ingin melatih critical thinking, melihat banyak sudut pandang. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau masalah itu layak dipermasalahkan, kalau masalah itu ada karena kita permasalahkan, jadi tidak ada masalah yang muncul kalau kita tidak permasalahkan. Setuju sampai situ? Kalau hati besar, masalah nggak jadi masalah. Jangan dulu ngomongin hati, kita pakai teori jelas dulu, biar nanti hati itu tunjukannya kemana. Kalau pakai kata-kata mutiara, kadang-kadang kita blast, seolah-olah yang mempermasalahkan sesuatu seolah-olah nggak punya hati gitu kan. Jadi belum tentu. Jadi jangan langsung ke kesimpulan, kita diskusi dulu. Karena untuk satu hal yang urgensi, yang penting adalah pondasinya dulu, pondasi berpikirnya dulu, oke? Kesalahannya ada pada sudut pandang orang. Kita tidak bilang kesalahan, kita bilang masalah. Jadi saya tidak bilang Bu Karen itu tadi salah, saya tidak bilang Bu Ari itu salah. Yang mempermasalahkan keadaan ini namanya Bu Karen. Yang tidak mempermasalahkan itu namanya Bu Ari. Kenapa ada keadaan yang sama, yang satu bilang masalah, yang satu bilang tidak masalah? Ya karena memang masalah itu bisa ada kalau dipermasalahkan. Oke, sampai situ kita sama frekuensinya. Oke ya, coba ketik dulu, udah sama belum nih frekuensinya? Masalah itu ternyata, oh iya, bagi dia masalah, bagi aku enggak. Oh, masalah itu berarti karena memang ada yang mau mempermasalahkan. Oke, sip. Nah, pertanyaannya jangan sampai gara-gara teori ini akhirnya kita bilang, oh kalau nggak mau bermasalah hidupnya, maka jangan permasalahkan apapun, santai aja. Orang mau terlambat, jangan permasalahkan. Orang mau ngajarnya ngaco, jangan permasalahkan. Orang mau ngomongnya kotor, jangan permasalahkan. Itu kan terlalu berbahaya. Nah, pertanyaannya berarti ada loh keadaan yang memang layak dipermasalahkan. Kalau tidak dipermasalahkan, maka akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Atau ada loh keadaan yang sekalipun kita tidak permasalahkan, masalah itu hilang sendiri. Jadi buang-buang waktu kalau dipermasalahkan. Nah, pertanyaannya, apakah semua masalah layak dipermasalahkan? Dari problem ini bukan salah tulis, saya masang aja biar pada melek dan diskusi ya. Jadi nulisnya problem. Oke. Nah, akhirnya dapatlah teori. Ternyata ada loh keadaan bisa dipermasalahkan dan tidak dipermasalahkan. Next. Berarti pertanyaannya, Bapak Ibu guru yang soleh-soleha yang terbaik, pertanyaannya berarti masalah itu ada kalau dipermasalahkan. Berarti semua kondisi kalau kita mau, bisa nggak kita permasalahkan? Bisa. Orang lewat nggak negor kita bikin masalah. Bisa. Terus kita ngelihat ibu-ibu pakai jilbabnya oranye, bajunya biru, celananya kuning, nggak matching, kita permasalahkan. Bisa. Orang giginya masih ada cabenya, kita permasalahkan. Bisa. Orang hajatan ngalangin jalan, kita permasalahkan. Bisa. Betul kata Pak Gunawan. Kalau mau dicari-cari, semua yang bisa kita permasalahkan bisa jadi masalah. Cuman pertanyaannya, sekuat apa kita untuk menjadikan semua masalah dalam hidup ini masalah? Yang udah ada aja yang harus dipermasalahkan, harus diselesaikan, nggak selesai-selesai. Nah, berarti kalau begitu, kita harus punya keterampilan memilih prioritas atau priority masalah. Nah, masalah apakah yang layak dipermasalahkan?
masalah apakah yang layak dipermasalahkan? Saya mau nanya sama Bu Karin. Oke. Bu Karin balik. Bu Karin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya nih Bu Karin, mohon izin bertanya. Kira-kira nih, kalau tulisannya tadi problem, saya ulang lagi nih. Terus saya mau tanya, Bu Karin join di acara ini ada tujuannya nggak, Bu? Ada tujuan sesuatu nggak? Ada, Pak. Apa Ada, tujuannya? Kak. Salah satunya untuk memotivasi diri. Memotivasi diri tujuannya ya. Oke, terima kasih. Ya. Memotivasi diri. Nah, tujuannya sangat baik, tujuannya sangat mulia. Pertanyaannya, Bu, kalau ada Ibu lihat tulisan ini terpampang, apakah kemudian mengganggu tujuan Anda atau tidak? Enggak juga sih. Misalnya gara-gara tulisan ini Anda kehilangan ini gitu. Enggak. Enggak, berarti ini tetap ada pun tidak mengganggu tujuan Anda mendapatkan motivasi? Tidak mengganggu, Kak. Tidak mengganggu. Berarti kalau seandainya ini tetap ada, tapi Anda tetap bisa mencapai tujuan Anda, apakah ini layak dipermasalahkan? Tidak. Tidak. Maka Anda pun ketika mengikhlaskan ini tidak dipermasalahkan, Anda sudah tahu alasannya. Kenapa? Karena dia ada pun nggak ganggu tujuan gue. Iya. Jadi kita nggak perlu berlama-lama untuk masalah yang sebenarnya nggak ganggu jalan hidup kita untuk masa yang lebih baik. Tapi kalau mau dicari-cari, orang depan kita siapapun akan jadi masalah. Tapi mempermasalahkan sesuatu yang mengganggu tujuan itu wajib hukumnya. Karena saya harus mempermasalahkan. Karena kalau Anda di dalam saya bisa berkembang hidup saya yang harus bermasalah. Tapi kalau cuma ke dia, yang dia ada kita gak ngaruh, kita masih bisa jalan, ada lubang gede banget, tapi jalanannya gak pernah kita pakai lewat, itu bukan masalah kita. Halo? Sip ya. Jadi sebagai seorang manusia yang berprofesi sebagai guru tentunya, dan ini untuk semua manusia juga meskipun tidak menjadi guru, bahwa terkadang dalam hidup kita, kenapa kita merasa banyak masalah, kita cuma diberi sebuah kejadian yang sebenarnya tidak sama dengan apa yang kita mau, kita sering anggap itu masalah. Tidak apa-apa dipermasalahkan, lama-lama nggak apa-apa kalau masalah itu memang mengganggu tujuan Anda. Makanya untuk orang yang datang ke tempat ini nggak punya tujuan, atau orang yang ngajar nggak punya tujuan, atau orang yang hidup nggak punya tujuan, maka orang itu sangat punya potensi untuk mempermasalahkan apapun. Kenapa Bu Karin dengan legowo tadinya dia mempermasalahkan ini, tapi dengan besar hati dia bilang sekarang mah udah nggak mempermasalahkan lagi, orang gak ganggu tujuan ini sih gitu. Kenapa mau lega hati? Bu Karin datang dengan tujuan yang jelas. Jadi kalau ada guru tujuannya jelas, ngajar untuk masuk surga, selama ada masalah yang bikin dia terganggu ngajar untuk masuk surga, dia lawan. Oke, nanti sabar dulu Pak Supendi, sabar dulu ya. Masalah atau tidak masalah, benar masalahnya. Nanti semuanya akan balik ke sana. Anda nggak usah pusing-pusing. Al-haqqu min rabbika itu pasti. Jadi sabar dulu. Kita kan untuk menjelaskan bahwa jangan langsung ke Allah, karena banyak orang tidak semudah Pak Hendy untuk memahami semuanya langsung ke Allah. Semuanya ada tahapannya. Kalau misalnya kritikalnya jalan, nanti semuanya akan ketemu di Allah. Karena semua critical area itu justru Allah ciptakan zona berpikir kritis itu lama-lama untuk menemui dia gitu ya. Oke. Pak, yang tadi maksudnya kalau kita sedang ngajar, tapi kalau kita sudah sama-sama tahu terus itu Pak, yang tadi maksudnya kalau kita sedang mengajar, tapi kalau untuk kita yang sudah sama-sama tahu, terus itu jadi masalah. Anggap saja Bapak penulis karena kecepatan. Nah, boleh jadi. Anda cari makna yang lain untuk membuat masalah ini segera selesai saja sudah. Tidak usah diceritakan, itu masa itu kemarin pembicaranya nulis problem. Jadi gara-gara ngomongin problem, itu kita bisa kehilangan esensi materinya gitu. Padahal memang saya tuliskan itu untuk bagian dari materi gitu. Oke ya. Jadi itu satu ya, sip ya. Pelan-pelan dulu. Oke.
karena kita ingin mengatakan tentang critical thinking. Nanti diskusinya sesuai dengan steppingnya dulu. Kalau mau berpendapat, pendapatnya jangan-jangan dibahasnya nanti ya gitu, sabar. Nanti kalau di akhir masih belum terbahas baru kita diskusikan lagi ya gitu ya. Sip. Nah, ini adalah sebuah keadaan yang sering menjadi dilema. Padahal kalau kita bicara tentang masalah, jadi kalau ada orang yang merasakan bahwa ini keadaan corona begini, ini masalah yang tak bisa diselesaikan atau berat terus. Jadi aneh. Padahal corona dari Allah, corona itu dari Allah. Padahal Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu adalah frame berpikir tentang masalah. Jadi kalau kita dibuat masalah atau kita diberikan masalah oleh Tuhan, frame-nya udah jelas. Frame-nya udah jelas bahwa bingkai jelasnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada ujian pasti dikasih kesanggupan. Jadi nggak mungkin diuji kalau nggak sanggup. Itu udah paket 2 in 1. Ada ujian, ada kesanggupan. Kalau nggak sanggup, nggak bakal diuji. Dan Allah itu accountable. Tuhan itu accountable. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-hasib, yang hitungannya itu presisi. Jadi kalau dia ngasih ujiannya ke seorang Ibu Anita, tiba-tiba Allah kasih ke Bu Anita ujian. Terus tiba-tiba Allah bilang, ya ampun salah, harusnya ke Bu Alimah. Nggak mungkin itu. Oke? Itu bukan Tuhan namanya kalau nggak presisi. Jadi kalau sesuatu yang sudah diterima oleh seorang hamba yang bernama Anita, maka Allah sudah hitung bahwa ujian itu sudah berdasarkan kesanggupannya. Guru saja bisa menghitung anak kelas 2 SMP diuji dengan soal 2 SMP. Nah, yang menarik adalah kita sering merasakan masalah itu tidak layak untuk kita, terlalu besar untuk kita. Sebenarnya konteksnya tidak ada masalah yang terlalu besar. Yang ada mungkin kompetensi kita yang terlalu kecil untuk menerima ujian itu. Secara kritis kita bisa bilang seperti itu. Tidak ada barang mahal, yang ada duit kita yang sedikit. Kalau mau jujur, kalau kita mau responsibel, ngeliat baju ini mahal, jangan-jangan masalahnya dompet kita yang tipis. Tapi mengaku duit sedikit lebih terhina dibandingkan nyalahin keadaan. Oh, barangnya yang mahal gitu loh. Karena kalau kita bicara masalah kompetensi, kita akan lebih gampang menyalahkan keadaan daripada mengaku atas kebodohan. Itu yang terkadang membuat masalah semakin berat. Bahwa ternyata ujian online atau offline, kenapa diberikan di tahun 2020 dan kita masih jadi guru? Kenapa ada ngajar online saat kita masih menjadi guru? Berarti guru yang meninggal tahun 2020 di bulan Februari, dia selamat dari mengajar online. Tapi kenapa kita yang masih hidup? Berarti kita yang dipilih Allah sebenarnya sanggup menghadapi ini. Tapi kok tiba-tiba Allah bilang sanggup, kita yang bilang, tapi aku nggak sanggup Tuhan. Ini berat. Nah, itu yang tidak masuk akal, bahwa kalau kita mengerti konsep sebuah berpikir logik bahwa ujian pasti dengan kesanggupan. Sama kayak kita minta doa sama Allah, ya Allah tolong berikan aku rumah yang baik, tolong berikan aku pendapatan yang baik, kendaraan yang baik. Berarti kita pengennya kesanggupan kita naik. Kalau kita memilih kesanggupan kita naik, terus Allah bilang, ya, aku kabulkan. Astajib lakum. Aku akan jawab kepada kamu semuanya. Terus kalau kita bilang, ya Allah, tolong tambahkan uangku, tolong baguskan rumahku, tolong baguskan mobilku. Kalau Allah bilang, oke, resikonya apa? Kalau kesanggupan naik, resikonya apa? Ujiannya pun naik. Nah, oke. Jadi itu coba saya mau tanya deh sama Pak Khairul deh, nih MC kondang kita nih. Pak Khairul, saya mau nanya nih, Ustadz Khairul. Ustadz, Assalamualaikum. Di unmute Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, Set. saya mau tanya boleh nggak? Sangat boleh. Oh, sangat boleh, siap. Ustadz Khairul, pernah nggak Ya. kehilangan duit 40 juta? Alhamdulillah masih aman, Set. Belum pernah mengalami pengalaman seperti itu.
Belum pernah. Kenapa belum pernah, Ustaz? Senyuman ini banyak makna ini. Kenapa Ustadz Khairul belum pernah kehilangan uang 40 juta? Yang pertama karena secara cash dan tabungan memang kalau sejumlah itu memang tidak ada gitu. Jadi tidak mungkin akan hilang sejumlah itu. Oke. Intinya duitnya belum nyampe 40 juta begitu dah intinya ya. Iya. Panjang amat, bilang aja Karyo duit saya belum nyampe 40 juta gitu ya, setuju? Nah, jadi seorang hamba Allah yang bernama Khairul itu tidak mungkin punya potensi kehilangan uang 40 juta kalau kesanggupan tabungannya cuman di bawah 40 juta gitu loh. Jadi kadar itulah yang akhirnya membuat kita sadar bahwa secara critical area manusialah yang paling bisa memahami ini, bahwa ternyata ketika Tuhan berikan ujian yang besar itu pertanda ada kepercayaan atas kesanggupan yang besar. Yang bisa mikir ini hanya manusia. Kenapa hanya manusia? Nanti saya jelaskan apa yang dikatakan Allah, yang dikatakan dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa bilangnya laqad? Maka telah, berarti udah. Kalau telah itu udah. Khalaqna, kami ciptakan insan, manusia, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Karena yang bisa memahami maksud ini cuma Tuhan, cuma manusia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa corona ini untuk kita, berarti di titik yang lain ada kepercayaan bahwa kita sanggup. Perkara kita belum sanggup, itu adalah PR kita hari ini untuk bisa sanggup. Ada kepercayaan yang diberikan itu. Masalahnya kan terlalu hina kalau Allah sudah percayakan itu kepada kita, kitanya nggak terlalu percaya diri untuk menjalaninya. Hanya gara-gara kita malas untuk meningkatkan kompetensi kita supaya sanggup. Karena ada resiko untuk membuat orang tadinya tidak kompeten menjadi kompeten, sama seperti dari nggak punya otot jadi punya otot. Karena pembentukan kompetensi itu sama seperti pembentukan otot. Apa resikonya? Sakit dan capek, sakit dan lelah. Itu salah satu karakteristik kalau kita pengen ada otot yang bertambah, sama seperti kompetensi yang bertambah. Nah, ketika Anda adalah mental-mental penghindar sakit dan penghindar lelah, maka sama seperti saya. Ketika saya ikut fitness, saya pernah nge-gym sama istri. Alhamdulillah, saya gini-gini juga pernah nge-gym. Jadi jangan nggak percaya ya, tolong percaya. Ini beneran, ini ceritanya beneran. Saya pernah nge-gym, daftar sama istri. Ini pertama kali nge-gym itu saya sama istri saya pengen sehat, terus pakai instruktur. Terus instrukturnya bilang, Pak, pelan-pelan ya Pak, dari bawah 2 jam kita latihan, pakai barbel cuma 2 kilo gini-gini, ada gini, latihan 2 jam begitu. Selesai latihan itu badan rasanya remek semuanya, sakit banget. Tapi instrukturnya bilang, Pak, nanti kalau apapun yang Bapak rasakan, besok datang lagi ya. Jangan dirasain, pokoknya datang lagi aja. Itu kata instrukturnya. Siap. Wow, siap-siap aja tuh. Tapi itu nyetir tuh kayak nggak bisa megang setir tuh. Karena otot tuh pegel. Ya, mandi aja sampai nggak bisa ke atas, gayungnya ke samping sini. Saking lemesnya otot. Jadi itu ngerasa sakit banget tuh. Kerasa sakit. Sampai malam nggak hilang. Bahkan semakin malam semakin nyeri. Akhirnya saya dan istri memutuskan untuk pending dulu, hari besoknya nggak ikutan dulu nge-gym karena tangan masih sakit. Ketika kami tidak berangkat, di hari lusanya ditegur oleh instruktur karena memang tidak mungkin, kata instrukturnya, ada otot yang berkembang ketika ada sakit lalu Anda hindari. Rumusnya Pak, rasa sakit itu adalah tanda bahwa ada otot yang sedang beradaptasi. Selama Anda punya mental menghindari sakit, maka ototnya akan kembali semula. Nah, yang sering menjadi masalah itu sama seperti manusia kebanyakan. Insya Allah di Al-Fityan tidak, karena orangnya alim-alim insya Allah. Ini di tempat yang lain. Ketika ada ujian datang, kesanggupan itu tinggi. Jadi rumusnya, nah ini yang sering melanggar secara berpikir kritis, kita sering melanggar area ini. Kita lihat ya. Nih.
Yuk, lihat sini yuk. Ujian plus kesanggupan. Ini pakai 2 in 1. Kalau ujiannya naik, kesanggupannya juga naik. Kalau ujiannya turun, ujiannya kecil, kita juga diberi ujian kecil hanya untuk orang-orang kecil, ujian besar untuk orang-orang yang dianggap dipercaya punya kompetensi yang besar. Nah, permasalahannya banyak orang ditanya, kamu pengen kesanggupannya kecil apa besar? Besar lah. Kamu pengen uangnya dikit apa banyak? Banyak lah. Pengennya rumahnya kecil apa gede? Gede lah. Pengennya uangnya dikit apa banyak? Banyak lah. Pengennya mobilnya bagus apa jelek? Bagus lah. Kita semuanya berharap kesanggupan kita itu besar. Tapi kalau kasih ujian, ya kalau bisa ujian yang paling kecil. Pengen uangnya banyak tapi kerjanya santai. Pengen dipercaya orang tapi gak pengen berubah. Pengen dicintain anak murid tapi ngajarnya gitu-gitu aja. Ini yang kadang-kadang tidak linear dengan hukum Allah. Kesanggupannya pengen banyak, rezekinya pengen tinggi, tapi ujiannya gak pengen capek. Pengen jadi anak SMA tapi gak mau dikasih soal SMA. Soal TK aja deh yang gampang. Halo? Sampai sini oke? Sampai sini masuk akal? Maka itu kenapa? Ayo kita berpikir logik bahwa hidup itu punya sistem. Alam itu punya sistem. Dan yang buat ini adalah Allah. Yang sistemnya itu presisi. Bahwa ketika ada yang dapat sesuatu, kita kehilangan sesuatu. Untuk membalancing itu kita harus sadar bahwa terkadang untuk mencapai kesanggupan tertentu, kita harus kehilangan sesuatu. Orang pengen duitnya banyak, kehilangannya waktu. Pengen waktunya banyak, uangnya yang dikit. Gitu dong. Itu kan hidup. Ini pengen waktu banyak, duit banyak. Melihara tuyul. Nah, itu pas dah. Ayo mulai. Jadi kalau kita udah mulai terlatih berpikir kritis, logik, kita nggak bermain di area perasaan. Bagian rezeki hitung-hitung. Orang duitnya lebih banyak hitung-hitung, pakai perasaan. Ih, enak banget itu dia sama-sama kerja di Alfitian tapi dia begini begitu. Bagian nilai uang orang pakai perasaan. Tapi bagian nilai proses pakai nggak mau pakai pikiran. Kan semuanya itu ada prosesnya. Bahwa konsekuensi hidup itu pasti terjadi. Jos kata Mas Komar. Opo kui jos. Tidak berani menghadapi kesanggupan besar gimana bang? Ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya ada orang-orang yang kata Pak Gunawan mengatakan, bang gimana nih kalau bukan bang, bagaimana maksudnya? Bagaimana seandainya ada orang yang tidak berani menghadapi kesanggupan besar? Ya kalau nggak pengen kesanggupan besar ya sudah nggak apa-apa. Karena kesanggupan itu bukan hanya masalah kompetensi bidang finansial. Kesanggupan itu menjadi orang tua yang terbaik itu kesanggupan. Kadang-kadang orang tua terbaik ujiannya anak. Karena kan sopir yang ahli itu menaklukkan jalan berliku, bukan jalan lurus, Pak. Sopir itu kan dikatakan hebat itu ketika masuk gang-gang kecil, bukan masuk tol Cipali yang lurus saja. Wih, saya bisa dong bawa mobil di tempat belajar mobil yang kosong. Itu kan tidak tergolong seorang ekspor. Nah, jadi ketika ada orang-orang yang tidak mulai berani di kenyataan di kesanggupan itu ada kesakitan, maka kita akan selalu dikendalikan oleh perasaan. Nah, sementara itu manusia itu tidak boleh mengambil keputusan pakai perasaan saja. Kuncinya solusi itu dari setiap masalah, solusi itu adanya di pikiran, bukan di perasaan. Manusia punya dua-duanya. Hati-hati dalam memakai salah satunya, tempatkan dalam tempat yang benar. Proporsional memakai perasaan, proporsional memakai pikiran. Yuk kita bahas sekarang cara mengambil keputusan sehingga nanti jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang berubah tapi penilaiannya penilaian perasaan. Kalau perasaan itu dimensinya beda sama pikiran, tapi Allah ciptakan dua-duanya, itu artinya ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan tapi dalam kesia-siaan. Perasaan ada gunanya, pikiran ada gunanya. Tapi jangan pergunakan yang seharusnya untuk pikiran Anda pakai perasaan.
Yang tadinya pakai perasaan, pakai pikiran. Aduh, puyeng kan? Nah, kita bahas aja biar nggak puyeng. Oke? Tetap melek di sana. Oke. Sekarang nanti ada hadiahnya dah. Saya kasih hadiah dah. Kalau yang bisa nanti dapat momentumnya ya. Hadiahnya ada voucher umroh saya punya alhamdulillah. Tapi syaratnya itu bila mampu di bawahnya. Voucher umroh berangkat gratis bila Anda sudah mampu menyelesaikan proses administrasinya begitu. Oke. Siap ya. Sekarang kita akan coba untuk melihat. Sekarang kita lihat dulu kekuatan manusia itu apa ya. Siap Bu, Pak? Oke, manusia itu ketika tadi Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa sih maksudnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan? Jadi Allah itu kan salah satu, ini analisa para ilmuwan tentang manusia dan makhluk yang lain. Kalau bicara masalah kepala gimana sih gambarnya kepala? Ya kepala lah. Udah gitu ya. Ini kepala gitu ya, sepakat aja ya. Ini kepala dah. Jangan protes ya, jangan protes. Ini kemampuan menggambar, ini kepala. Nah, di sini di kepala ini kan ada mata, hidung, segala macamnya. Terus ini ada otak kan? Ini ada otak. Nah, otak. Pikir-pikir yang namanya hewan itu semuanya juga punya otak. Jadi jangan pikir hewan itu nggak punya otak. Hewan itu punya otak. Cuman otaknya itu kreasinya hanya sampai insting. Nah, ini penelitiannya udah ini deh ya, udah jelas ya. Maka insting itu akhirnya lewat conditioning. Kenapa ada macan, kenapa ada gajah bisa ngikutin instrukturnya? Itu bukan karena berpikir, dia karena dilatih berulang-ulang. Yang membuat dia bisa melakukan sesuatu karena ada stimulusnya. Stimulusnya itu biasanya berupa makanan, berupa yang lain. Kalau nggak ada makan akan mau, kalau dari uang akan mau. Ini gaya ini kondisikan dia baru bisa. Nah, hewan itu punya otak juga, tapi ada satu fungsi otak yang tak dimiliki oleh hewan manapun kecuali manusia. Nah, yuk kita lihat. Kalau hewan itu ada di otak itu namanya croc brain. Croc, C-R-O-C, croc, itu dari kata crocodile. Crocodile brain, ada otaknya hewan crocodile. Di manusia ada. Di batang otak situ ada namanya crocodile brain. Crocodile brain itu buat apa sih dia? Dia fungsinya sama kayak otak reptil. Jadi semua hewan reptil punya otak yang sering disebut dengan crocodile brain. Nama crocodile aja karena ini yang miliki cuma hewan reptil gitu loh. Untuk menganalisa, jadi hewan reptil itu dia nggak bisa berpikir. Dia cuma tahu kalau ada sesuatu yang datang, sebuah kejadian, pilihan dia cuma dua, agresi atau menyerang. Jadi fight or flight. Dia hanya bisa mendeteksi itu. Saya mau nyerang atau saya mau menghindar. Dalam hidupnya keputusannya hanya itu. Dalam menghadapi sebuah kondisi, maju atau mundur. Jadi tidak ada ular itu kalau ada yang menyerang, ada yang datang, ular itu bilang ini siapa ya? Itu nggak ada. Dia cuma bilang ini saya mau nyerang atau saya mau mundur. Oke, itu croc brain. Ada lagi namanya mid brain. Apa namanya? Mid brain. Oke, mid brain. Mid brain itu untuk apa? Ini sumber perasaan. Manusia punya, hewan punya. Jadi dua otak ini, croc brain dan mid brain, ini yang punya hewan mamalia. Mid brain nama lainnya adalah amigdala. Maaf ya, agak teoritik ya, supaya Anda itu bersikap jangan langsung pakai pernyataan yang umum, biar spesifik, karena kita mau nggak mau kita kan guru pendidik yang dasar pembicaraannya harus jelas pondasinya. Oke? Kalau kita bicara masalah, yang penting kondisi hati, kayak tadi misalnya hati sampai saat ini masih perdebatan, apakah hati secara fungsi atau hati secara hakikat, itu masih perdebatan. Karena hati secara fungsi, dia tidak bisa mengendalikan banyak pikiran. Justru ada hipotalamus yang dianggap seperti kolb,
dianggap kolb. Jadi itu masih ada dalam perdebatan secara sains, Allahu a'lam. Tapi yang udah belum terdebatkan lagi adalah ini. Manusia punya midbrain. Sumbernya manusia punya perasaan. Nah, disinilah akhirnya manusia itu bisa merasakan baik ini enak tidak enak, nyaman tidak nyaman. Nah, yang ketiga ada fungsi yang hanya punya manusia, yaitu neokortex. Nah, neokortex itu fungsinya untuk berpikir dan menganalisa. Oke, kita balik lagi aja biar nggak puyeng. Jadi ada midbrain, ada neokortex, dan ada crookbrain di sini. Oke, crookbrain ini di bagian pangkal, jadi dia hanya proses awal. Midbrain ini di manusia itu ada di bagian tengah, perasaan. Neokortex itu di bagian akhir, yaitu di bagian paling atas, yaitu pikiran. Nah, yang sering terjadi dalam proses kita yang namanya critical area itu ada di neokortex, berpikir kritis. Sekarang pikiran versus perasaan. Yuk kita bahas ini. Oke ya. Perasaan, halo, masih ada di sana? Perasaan nih itu mampu menganalisa mana yang nyaman, mana yang tidak nyaman. Oke, speaker view tolong sebelah sininya. Oke. Perasaan itu bicara tentang nyaman atau tidak nyaman. Oke. Yuk ulangi bareng-bareng yuk, biar kebayang yuk. Karena kita punya perasaan, kita harus tahu bahwa perasaan itu fungsinya menganalisa sampai nyaman atau tidak nyaman. Atau bisa juga perasaan itu bicara tentang enak atau tidak enak. Jadi kalau mau analisanya itu, perasaan itu kuncinya ini nyaman gak buat saya ya, ini gak nyaman, maka gak enak rasanya, ini enak, ini tidak enak. Itu kerjanya perasaan. Sampai sini oke? Clear? Nah, di sini itu fungsinya di neokortex. Ini otak tengah, amigdala, ini neokortex. Neokortex itu apa fungsinya? Berpikir, menganalisa. Pikiran itu menganalisa mana yang terbaik, baik atau tidak baik. Oke, jadi kalau kita pengen solusi, itu pasti ada pertentangan Bapak Ibu. Kalau kita menghadapi sebuah keadaan yang bermasalah, biasanya pertentangan ada di sini nih. Coba yuk lihat lagi nih. Kalau akhirnya kita bisa tahu nih, kok ada perdebatan terus setiap kali ada perubahan. Selama setiap orang memandang dari sudut pandang berbeda, yang satu pakai pikiran, yang satu pakai perasaan, itu pasti udah kagak nyambung pisan. Gak nyambung. Karena perasaan itu bicara masalah enak tidak enak. Pikiran bicara baik tidak baik. Enak dengan baik adalah dua hal yang berbeda. Tapi kalau kita bicara solusi dari masalah, solusi itu bicara tentang solusi yang terbaik, bukan solusi yang terenak. Setuju nggak? Nah, saya mau tanya sekarang, kalau kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik, tolong di gallery view. Kalau kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik, pertanyaan saya adalah kita menggunakan analisa neokortex atau amigdala. Kita pakai perasaan atau pakai pikiran? Kalau kita ingin solusi yang terbaik, kita pakai neokortex atau pakai amigdala? Sok ditulis coba. Pakai pikiran atau pakai perasaan? Pikiran, makasih Pak Gunawan, hatur nuhun. Bu Urfi, neokortex, nuhun, makasih. Syukron, jazakallah, jazakillah. Ada lagi? Jazakumullah lah, biar adil semuanya. Pikiran, sip. Ayo, ditunggu dulu ininya. Pikiran Pak, terima kasih. Mudah-mudahan yang nulis masuk ke surga semuanya dari tulisannya. Pokoknya doain terus biar pada nulis.
Pak Dendi amigdala. Nah ini coba ngomong dulu Pak Dendi nih, biar nggak salah kaprah nih. Kalau kita pengen dapat solusi yang terbaik, ini soalnya ini di dalam kita harus tahu nih. Jadi jangan bilang kita nggak dapat solusi yang terbaik, padahal prosesornya sudah Allah kasih hardware-nya, gitu loh. Kok nggak dapat solusi yang terbaik? Jadi kata Allah setiap masalah ada solusinya. Itu udah bener banget udah, karena kita tahu hardware kita. Ada Pak Dendi, mana Pak Dendi? Pak Dendi, Oren. Salam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Amigdala itu otak yang menganalisa perasaan Pak. Bukannya pikiran tadi ya? Lah bukan. Oh. Beda. Saya ngantuk tadi. Makanya. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Berarti yang mau memakai ke amigdala tapi pikir ya ininya ya. Iya. Oke, yang pikir itu neokortex Pak. Terima kasih. Oke sih ya. Baik, terima kasih. Jadi begitu, nanya dulu kenapa jawab amigdala, jangan langsung disalahin ya. Tapi kalau di sekolah langsung silang tuh pasti nilainya 0 ya. Padahal dia maksudnya cuma salah istilah, tapi pahamnya benar kepahamannya. Oke. Nah, sekarang kita bermain di sini. Betul jawabannya. Kalau kita pengen solusi yang terbaik, berarti kita pakai pikiran, jangan pakai perasaan. Nanti kita ujian ya. Setelah ini ujian, lihat apa bedanya berpikir pakai pikiran, berpikir pakai perasaan. Jadi sekarang Anda boleh analisa, Indomie goreng itu makanan enak atau makanan baik? Makanan enak, tapi tidak semua makanan enak itu tergolong baik. Kehidupan juga sama, tidak semua kejadian yang kita anggap enak dilakuin itu baik efeknya. Terkadang yang bikin kita ngeri itu adalah kita tahu solusinya terbaik, tapi kita nggak siap untuk kehilangan kenyamanan. Karena boleh jadi yang terbaik itu membuat tidak nyaman di prosesnya. Ini yang sering menjadi pertentangan. Pengen nggak ngajarin bagus? Pengen banget. Pengen nggak bisa jadi guru yang terbaik saat online? Pengen banget. Tapi pelajari lebih detail tentang komputer lebih detail. Itu malas lah, capek kalau kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita punya kepengenan, tapi kita pengen obat itu yang enak-enak gitu loh. Kalau kita lagi sakit, pengen sembuh nggak? Pengen. Ini obatnya rasanya apa? Pahit. Nggak mau. Maunya yang enak, yang manis. Itu yang terkadang membuat sistem berpikir kita jadi rusak. Karena sebenarnya secara critical thinking, kita udah tahu konsekuensinya. Ada hal-hal yang baik tapi nggak enak. Ada hal-hal yang nggak enak tapi baik. Tapi manusia terorientasi karena punya neokortex yang hewan lain nggak punya, maka manusia diharapkan Tuhan menjadi agent tentang kebaikan karena punya ini, karena bisa menganalisa ini. Kalau hewan saling makan, dia tidak akan punya pengaruh apapun. Tapi kenapa kita menentang kanibalisme di dunia manusia? Ya karena manusia punya neokortex, itu bukan hal yang baik. Ada value yang sama yang kita bawa berangkat. Kalau kita bahas lebih tinggi lagi ke arah tasawuf, maka di dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Itu asal muasal kita tahu bahwa, nanti saya cerita lagi di lain waktu tentang itu. Tapi yang jelas pertentangan, kenapa Nabi Muhammad mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Di sini kepemimpinan dasar kita dimulai. Kita memilih yang enak-enak aja atau milih yang baik-baik aja. Anda tahu sholat itu secara jasad tidak nyaman, tapi kata Tuhan itu baik. Allah itu sering menggambarkan sesuatu ketidaknyamanan tapi ujungnya baik. Untuk menggambarkan bahwa untuk mengarah kepada kebaikan, kadang-kadang kita berbenturan dengan ketidaknyamanan. Nah, menghadapi keadaan ke depan, keadaan ini sangat logis bahwa Anda tolong gunakan rasa kemanusiaan Anda dan pikir dengan pikiran kemanusiaan Anda. Bahwa kalaupun Anda harus berubah lebih baik, Anda tahu resikonya bahwa kadang-kadang untuk berubah lebih baik, kita kehilangan banyak kenyamanan. Kita kehilangan hal-hal yang membuat kita enak. Karena obat yang enak sekaligus menyembuhkan itu jarang, Bu, kecuali di dunia anak-anak. Obat yang rasanya sirup manis itu cuma ada di dunia anak. Sesuatu yang menyembuhkan itu kadang-kadang pahit. Kalau nggak siap pahitnya, jangan berharap sembuhnya, itu saja.
Ya saya mau minum obat tapi yang manis-manis ada nggak? Itu yang sering terjadi. Jadi secara critical thinking kita tahu bahwa ini adalah modal kita neokortex, bahwa untuk bergerak ke arah kelakuan yang lebih baik itu lebih prioritas dibandingkan sesuatu yang nyaman. Nah, menjadi guru yang bisa survive di tahun 2021 menjadi sekolah yang survive di tahun 2021 di masa tahun 2020-nya sudah sibuk dengan pandemi corona, itu pasti akan melahirkan ketidaknyamanan. Dari mulai offline ke online saja tidak nyaman. Orang-orang yang masih mengeluhkan di sini, maka orang-orang yang sedang keluar dari sisi kemanusiaannya. Karena manusia memang tidak dirancang Allah untuk mendapatkan kondisi yang nyaman. Maka manusia memang dirancang Allah untuk mendapatkan kondisi yang beragam. Makanya kata Allah, kalau dikatakan beriman itu, aku akan stop ujiannya. Bukan begitu, malah semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi pula ujiannya. Bahkan ujian itulah yang menggambarkan keimanan. Jadi kata Allah, aku Tuhan bisa menyelesaikan masalahmu, tapi aku janji aku tak akan pernah selesai memberikan masalah. Karena masalah adalah indikator bagaimana kualitas hidupmu. Jadi kalau ada orang main aman di saat dia namanya manusia, maaf, Anda sangat jauh dari karakteristik keinginan Tuhan diciptakan manusia. Manusia itu challenge, suka tantangan. Dia nggak suka hidupnya begitu-begitu aja. Makanya perintah Nabi, Anda harus lebih baik daripada hari kemarin, bukan lebih baik daripada orang lain. Itu esensinya tinggi. Anda cukup lebih baik daripada hari kemarin, bukan lebih baik daripada orang lain. Itu artinya kalau kemarin ototnya 1, tambah besok jadi 1,5, itu lebih baik. Orang ada yang 8 ototnya, bodoh amat. Yang diuji ini di sini kita naik terus. 1,5 jadi 2 jadi 2,5. Ini lebih baik karena kita memang hanya dibandingkan dengan hari kemarin. Itu kenapa pertanyaan besarnya, kok ada manusia bertahun-tahun ngajar dengan cara yang sama, gak ngerasa gelisah, padahal neokorteks ada di bagian benaknya. Kenapa kok ada guru gak ngerasa, kok anak-anak gak ngerti, biasa aja, yang penting gua ngajar, dibayar, selesai. Mau ngerti mau enggak, padahal dia manusia, punya neokorteks yang akhirnya bisa punya rasa. Gara-gara neokorteks berpikir, saya ngajar efektif atau tidak ya, anak ngerti atau tidak ya, saya ngajar online begini-begini aja, anak pada paham apa enggak ya, oh nggak ada yang menarik, apa saya ngapain ya, saya buat apa lagi ya. Maka hari ini kita tahu siapa yang mau bisa diterima dan bertahan survive 2021 adalah siapa orang-orang yang sadar bahwa hari ini saya adalah manusia, saya tahu Tuhan tidak akan pernah memberikan kenyamanan, bahkan seiring kepercayaan yang Tuhan berikan, kenyamanan itu semakin tidak ada. Itu kenapa Nabi Muhammad tidak pernah berhenti ujiannya, tapi paling mulia di mata dia. Itu kenapa Nabi Muhammad hidupnya tidak tergolong nyaman, tidak pernah dalam keadaan Nabi Muhammad dapat kabar rumahnya megah, mewah, hartanya dipakai untuk macam-macam. Nabi Muhammad hidup dalam sebuah kesederhanaan. Kenapa kok ada perang satu disambut lagi perang berikutnya? Kenapa kok Uhud menimbulkan Badar? Kan ada Badar, ada pesan tersendiri. Uhud ada pesan sendiri. Khandaq ada pesan tersendiri. Kenapa kok Nabi Muhammad memilih hidup dengan cara seperti itu, padahal lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan, dengan silsilah keluarga yang sangat bagus? Maka itu akhirnya membuat kita sadar bahwa ketidaknyamanan itu adalah sebuah sunnah yang akhirnya membuat kita sadar bahwa jadi guru jangan cari aman, ngajar begitu aja. Karena ada guru sudah 10 tahun ngajar, tapi sebenarnya pengalamannya hanya 1 tahun, bukan 10 tahun. Kenapa 1 tahun? Dia cuma pengalamannya 1 tahun, karena 9 tahun berikutnya dia hanya mengulangi pengalaman yang sama. Itu bukan expert. Jadi sahabat-sahabatku Alvin dan semuanya, sekarang ini persaingan kompetensi. Tapi kalau mau kompeten, kita harus bisa menjawab rasa sakit itu, dan kita harus menang dalam pertarungan
di dalam diri kita, bahwa terkadang yang harus kita eksekusi adalah sesuatu yang baik tapi tidak nyaman. Kalau seandainya baik dan nyaman, nggak akan komplain kita. Yang selalu yang menjadi masalah dalam perbuatan, kita tahu secara kritikal ini baik atau nyaman ya. Ini kita kerjain apa enggak ya, tapi nggak enak sama orang-orang, tapi nggak enak nggak enak. Ya kalau nggak enak ya kita harus siap kehilangan yang baik. Oke. Nah sekarang kita ujian pikiran dan perasaan. Apa semuanya? Biar tahu dan ternyata orang yang mikir perasaan ada pikiran. Oke. Karena ada orang kan, saya udah mikir Pak, tapi gak ada solusinya. Bener, yakin, bukan gak ada solusinya kali, gak ada yang paling enak kali, semuanya menyakitkan gitu. Oke, sekarang coba kita, kalau Anda duduk di sana, Anda di depan Anda ada barang apa ya, yang sama ya? Handphone, semuanya megang handphone gak ya? Boleh dong tunjukin di layarnya dong, megang handphone gak? Ada handphone ya, nah, rata-rata ada handphone lah, atau cari barang segede handphone lah. Oke, sip. Yang kira-kira handphone itu beratnya berapa ya, Bapak Ibu ya? Kira-kira handphone itu beratnya berapa? Tadi lah. 3 kilo lah. 3 kilo kayaknya. Nggak nyampe kayaknya. Sekilo lah, udah sekilo lah. Kita sepakati sekilo aja lah. Misalnya handphone kita itu beratnya sekilo ya, misalnya ya. Sip ya, sekilo ya. Oke. Sepakati sekilo. Nah, sekarang tugas Bapak dan Ibu adalah, saya punya ilustrasi kisah nih. Sekarang kan Bapak Ibu kan dalam keadaan duduk nih, atau nggak usah duduk deh, dalam keadaan apa namanya, nggak ngechat ya, tidak ada chatting dulu ya, sementara kita tutup ya chattingnya ya. Oke, jangan ngetik apa-apa dulu ya, kita tutup dulu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau seandainya saya minta Anda untuk memindahkan barang yang tadi misalnya handphone atau barang pun misalnya, saya minta memindahkan berat dari tempat Anda menuju 1 kilometer di sebuah tempat dari Anda ada sekarang, kira-kira berat 1 kilo ke 1 kilometer sebuah tempat dari tempat Anda berada sekarang. Oke, kalau misalnya Anda sanggup, Anda nggak usah ngechat. Tapi kalau tidak sanggup, aja. Tapi kalau tidak sanggup, baru ngechat. Saya tidak sanggup. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, tidak ada chatting, berarti saya bisa pastikan semuanya sanggup. Boleh kasih jempolnya dong kalau kesimpulan saya benar? Ya, alhamdulillah, sip. Sekarang saya pengen kita berimajinasi. Kalau seandainya barang itu, atau tadi yang paling banyak pakai handphone, atau barang yang lain, yang tadi juga, yang 1 kilo itu, saya kalikan 100 kilogram, saya kalikan 100 kilogram, beratnya bertambah menjadi 100 kilogram, 100 kali lipat daripada berat sebelumnya. Berarti sekarang adalah beratnya 100 kilogram. Dan saya minta Anda memindahkan 1 kilometer benda itu dari tempat duduk Anda sekarang menuju tempat yang baru sejauh 1 kilometer. Berat bendanya 100 kilogram. Sanggup atau tidak sanggup? Kalau sanggup, silahkan diam saja. Kalau tidak sanggup, boleh ketik di chat. Ingat, kita pakai pikiran, jangan pakai perasaan. Tidak sanggup, ketik. Kalau sanggup, diam aja. Tidak sanggup, Bu Karlina. Tidak sanggup, Bu Anita. Oke. Berarti yang tidak sanggup sudah dengarkan pertanyaannya sampai sini saja. Yang masih sanggup, kita lihat masih ada nggak yang sanggup. Oke, Bu Yulia,
Bu Indah tidak sanggup. Saya mau tanya nih, berarti Pak Hoirul masih sanggup, Pak Hoirul? Oke, berarti masih sanggup ya. Oke, Bu Karin tidak sanggup. Oke, sekarang saya akan kalikan lagi 10 kali lipat di kesempatan ketiga. 10 kali lipat. Tadi 100 kilo kali 10, berarti sekarang 1000 kilo, 1 ton berat benda itu. Sekarang yang masih sanggup, berikan jempol, boleh virtual, boleh jempol beneran. Bawa, pindahkan 1 kilometer benda 1 ton itu ke tempat satu kilometer dari tempat Anda duduk sekarang. Yang tidak sanggup ketik, yang sanggup silakan jempol. Yang ngetik enggak, jempol enggak, berarti enggak ikutan apa-apaan. Oke, yuk langsung. Tidak sanggup Bu Adera, oke. Oke, Pak Kurnia Sawiji, jazakallah, jempol katanya. Pak Duina, oke, jempol. Nah, sekarang kita Bu Tridia jempol, cewek loh ini, sanggup Kak, pakai keren katanya. Aceh nih, dari Aceh. Ada Aceh juga, Alfitan, keren. Saya tahu saya tidak sanggup. Oke. Sekarang kita ngobrol ke yang jempol-jempol tadi, 3 orang, Pak Kurnia, Pak Duina, sama Bu Tri. Ayo, kita ngobrol dari Pak Kurnia dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ustadz sehat-sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ustadz, kenapa menjawab sanggup, Ustadz? 1 ton loh, Ustadz. Bisa telepon Lori aja, Lori kan ada yang 5 ton. Telepon siapa, Ustadz? Telepon truk yang truk kontainer 5 ton itu loh. Oh ya, alat berat ya? Iya. Tinggal telepon ya, Ustadz? Iya. Oke. Nanti duitnya, nanti yang bayarnya Kak Rio nanti. Gimana, Ustadz? Gimana? Nanti yang bayarin kontainernya Kak Rio nanti. Nah, oke, masuk akal. Karena yang nyuruh ya, Ustadz ya? Karena yang nyuruh yang bayar ya, Ustadz? Iya, betul. Oke, kita kan cuman vendor doang, vendor. Iya. Oke, Ustadz, logik jawabannya, terima kasih banyak. Pak. Kenapa? Kan bukan menggunakan pikiran, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap. Makasih banyak Ustadz Kurnia. Saya izin untuk ke yang lain tadi, Pak Duina Dinaro. Wow, guys. Bang, kenapa ini tetap sanggup untuk mengangkat? Ya, karena di sini yang kita disuruh berpikir ya. Kalau untuk perasaan mungkin kayaknya nggak sanggup kalau perasaan saya kalau bawa segitu berat. Tapi kalau dengan pikiran ya kita bisa meminta bantuan ataupun seperti Pak Wiji sampaikan tadi, kita bisa menggunakan alat ataupun transportasi untuk mengangkut atau mengangkat barang yang beratnya 1 ton. Seperti itu, Pak. Cakep. Cucok, sip, jazakallah. Saya izin mau ngobrol lagi setelah Pak Duina dengan Bu Tri. Ini cewek-cewek Wonder Woman. Wah, Bu Tri kenapa kok bilang sanggup? Iya, Pak. Saya. Ya apapun Ibu, sebenarnya ya sesuatu yang besar itu bisa jadi kecil, Pak, kalau kita pikirkan solusinya gitu. Jadi kayak tadi yang disampaikan Pak Kurnia dan Pak Dwi, kita bisa pikirkan solusinya bisa dengan alat, apalagi sekarang mudah, Grab itu bisa kan pakai tadi itu truk tadi gitu kan, atau bisa kita bantuan dengan orang lain gitu. Jadi kalau sesuatu yang kita lihat itu sudah besar,
maka itu akan sulit. Tapi kalau kita lihatnya kecil, apapun yang terjadi pasti akan bisa. There is will, there is way, gitu Pak. Yes, there is will, there is way. Ada keinginan maka ada jalan. Yo, keren bet dah, mantap. Makasih banyak Putri Dia, makasih. Aduh, jadi terharu. Nanti tapi dalam artian bukan berarti Anda yang nggak sanggup itu salah ya. Jadi jangan juga merasa bersalah. Tapi ini bedanya, kenapa kok ada orang yang sanggup? Karena mereka menyelesaikan masalahnya dengan meletakkan masalah itu di luar dengan dirinya. Sehingga dirinya adalah pengambil masalah, bukan bagian dari masalah itu sendiri. Jadi dia terdisasosiasi dengan masalah itu. Ya saya kan yang nyelesain masalahnya. Berarti saya tinggal mikirin how to-nya. Nah itu hasil berpikir. Gimana caranya supaya bisa. How to. Tapi kalau pakai perasaan itu why. Ya kalau 1 ton mah kenapa harus saya ngangkat, mana bisa saya mah. Nah perasaan itu khasnya why. Lagi ada masalah, kenapa sih masalah ini kok buat saya berat banget, kenapa sih kok kayak gini, kok harus saya yang dapetin, kenapa. Itu bisa mengakses perasaan. Jadi yang tadi ngerasa tidak sanggup, Anda bukan salah mengatakan saya tidak sanggup Pak kalau sendiri. Atau kita tanya dulu aja deh, nah ini ada pertanyaan nih dari Aceh nih. Mengatasi masalah, kita harus di atas masalah, jangan di bawah atau di dalam. Bahkan kalau kita mau tahu, kita ada bukan hanya di atas tapi di luar. Sehingga kita bisa memantau itu seperti drone. Kalau kita lagi punya masalah, itu tempatkan masalah itu di genggaman kita, di drone kita keluar dari sana. Sehingga kalau kita bilang kita punya masalah di mengajar, ya masalah kita di mengajar. Jangan gara-gara satu masalah. Kadang-kadang ada orang gara-gara masalahnya di dalam, kita tempatkan di dalam, dan kita di dalam masalah itu sendiri. Gara-gara satu masalah kita merasa semua hidup kita bermasalah. Itu juga masalah. Nah jadi betul kata dari cabang Aceh ini, mengatasi masalah ada di atas, bahkan bila perlu ada kita memantau dari luar untuk melihat sisi objektivitas. Disitulah critical thinking berada. Nah kita tanya dulu sama Bu Sandra Yuliana. Oke, Bu Sandra, kenapa tidak sanggup tadi? Oke. Iya, tadi mana dia Bu Sandra? Kenapa tidak sanggup? Iya, Ustadz, Assalamualaikum. Terdengar Ustadz? Waalaikumsalam. Ustazah kenapa nggak sanggup? Ustaz ya, tadi kenapa sempat nggak sanggup? Kepikiran sanggup gitu kan? Ternyata pas pakai pikiran hari ini ya saya tidak punya uang gitu, jadi saya tidak sanggup gitu. Oke. Seperti itu. Sebenarnya kepikiran uang ya itu lagi ketika kepikiran uang siapa yang ngasih masalah? Alatnya, gitu. Yang menarik tadi kalau masalah uang Pak Ustadz apa tadi? Ustadz Wiji. Ustadz Sawiji, yang udah Sawiji itu sudah duluan mikir uangnya tapi Karyo ya gitu. Karena kan lu yang nyuruh, lu kan nyuruh gue mindahin doang, gue mindahin bisa asal uangnya ada kayak gitu kan, uangnya dari situ ya. Nah sudah dipikirkan, nah itu berarti steppingnya sudah terpikirkan. Jadi itu yang terima kasih banyak juga Bu Sandra, tapi nggak apa-apa, itu manusiawi juga karena Anda punya mid brain. Nah merasa tapi uangnya jadi bebannya ke kita lagi kan, uangnya emang yang harus bayar siapa, orang masalah bukan dari kita kok kita harus bayar gitu kan. Ya baik, sama-sama, terima kasih. Jadi itulah yang saya bedakan, banyak orang merasa telah berpikir tapi sebenarnya baru pakai perasaan, dan menilai kejadian pakai perasaan itu sangat subjektif. Nah beratnya kita adalah makhluk yang subjektif tapi juga diberikan sebuah potensi untuk objektif. Anda capek, Anda lelah, apa masalahnya kalau menguntungkan lebih tinggi di masa yang akan datang? Dan itulah fungsi neokorteks yang menjadikan kita orang-orang yang mulia, bertindak karena sebuah alasan, bukan karena ikut-ikutan, bertindak karena sebuah kepahaman, bukan karena sekedar ikut-ikutan. Itulah sebuah konsekuensi logis, di mana kalaupun kita ngerasa capek, kalaupun kita mau capek-capean, mati-matian, terus orang bilang, ngapain lu capek-capek? Ya urusan gua, karena kita yang paling tahu kenapa kita harus capek-capek. Jadi kalau Bu Karin tadi saya fokus di kata saya tanpa alat dan lain-lain. Nah itulah sebuah kendali bahwa kalau kita mau keluar dari perasaan, kalau kita tidak mau ada terjebak dalam perasaan, maka kita jangan memposisikan diri sebagai korban. Saya adalah korban. Tapi kalau kita bertindak sebagai khalifah, maka saya adalah
decisionnya, apa seorang leadernya dari masalah itu. Kalau kita sebagai khalifah, maka kita adalah sebagai decision makernya. Bahwa saya tidak dikendalikan oleh masalah, tapi saya pengendali masalah. Maka kalau ini tidak bisa saya lewat tangan saya, pertanyaannya how to, bagaimana saya bisa tetap memindahkan barang ini tanpa harus saya ikut memindahkan. Itu terus terjadi. Sehingga ketika Anda punya masalah, Anda tidak habis energi untuk merasakan masalah itu, tapi Anda punya energi untuk menyelesaikan masalah karena Anda punya stepping tahapannya. Jadi tahapan-tahapan itu yang menggambarkan kita punya pikiran gitu. Jangan terjebak oleh perasaan. Kalau udah mana mampu, udah gak mungkin bisa mikir lagi. Makanya ada yang mengatakan jangan menasehati orang yang jatuh cinta, karena orang yang jatuh cinta itu daya pikirnya ambruk total. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa menerima masukan apapun karena perasaan membajak pikirannya. Makanya Nabi yang bilang janganlah terlalu benci dengan seseorang. Kalau terlalu benci nanti kita akan rusak semuanya. Jangan kalau lagi bahagia juga jangan terlalu bahagia. Harus persiapkan semua keadaannya. Maka jelaslah kenapa kok kalau kita ikut Nabi hidup kita lebih sehat. Ya karena Nabi mencontohkan banyak sekali yang sekarang ditemukan alasan-alasannya. Kelakuan-kelakuan Nabi, perilaku-perilaku Nabi yang ternyata menyehatkan struktur berpikir dan berasa. Jadi itu kenapa bahwa kalau ikut Nabi itu kita bukan hanya sekedar hafal dalilnya, tapi juga kita jalan nih proses cara berpikirnya. Makanya sampai dia akan mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. In kuntum tuhibbunallah, kalau kita benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni kata Nabi, maka ikutilah Rasulullah. Jadi kalimat itu menggambarkan bahwa dari cara mengatur emosi. Bayangkan William James mengatakan bahwa cara mengatur emosi itu ada 3. Kalau nggak berubah pikirannya, berubah perasaannya. Kalau nggak berubah perasaannya, maka berubah fisiologisnya. Tapi yang paling efektif, teori tentang perasaan sendiri, itu ada begini teorinya, modern. Fisik, perasaan, pikiran. Manusia itu bisa berubah kalau seandainya pikirannya berubah, pasti perasaannya berubah dan gerak tubuh juga berubah. Anda ingat hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang marah, marah itu perasaan, marah. Kalau dia marah, terapinya apa? Terapi orang marah, Nabi Muhammad SAW mengatakan terapi orang marah, lihat marahnya. Kalau marahnya berdiri, suruh dia duduk. Ya toh, duduk. Yang diterapi adalah fisiologisnya, dari berdiri duduk. Duduk masih marah, berbaring. Terapinya fisiologis lagi. Berbaring masih marah, berwudu. Yang dirubah kok fisiknya, bukan verbalnya. Sedangkan budaya kita itu kalau ada orang marah, hey, woi gitu. Istighfar. Suruh istighfar. Yang diperbaiki adalah istighfar verbal. Astagfirullahaladzim, sampai marah juga. Nah, diteliti ternyata William James itu punya teori bahwa merubah fisiologis inilah sebuah perubahan yang paling cepat merubah konstruksi perasaan dan pikiran. Sehingga ketika Nabi mengatakan kalau ada orang marah, dudukin, gak usah suruh istighfar, suruh dia duduk. Karena dengan dia, woi, terus dia begini, suruh marah, woi, udah gak enak, marah berdiri ke duduk tuh udah gak enak. Udah apalagi belum hilang marahnya, suruh berbaring, woi, marah ke atas, udah kagak enak, nggak jadi marah, woi, ketawa lagi. Itu yang akhirnya membuat teori Nabi makin jelas bahwa ternyata, oh, kalau pengen lo perasaannya, makanya kalau lagi sedih, rubah fisiologis yang paling gampang, jangan tampak sedih. Makanya Nabi bilang sunnah itu senyum itu bisa menggagalkan perasaan-perasaan buruk. Karena sudahlah tidak ada lagi terapi yang paling bagus. Cuman kadang-kadang kalau kita ikut sunnah Nabi cuman gara-gara dalilnya, tapi kita nggak tahu dasarnya, keyakinan untuk menjalaninya kurang. Tapi kalau ada science reason yang bisa membuktikan bahwa kalimat Nabi benar, bukankah kita lebih nyaman mengikutinya? Kenapa? Karena secara sains kuat, secara dalil kuat. Tidak ada alasan untuk tidak mencintainya. Ini yang kadang-kadang sedikit lemah untuk di beberapa tingkatan pendidikan Islam.
science reasonnya nggak kuat, sehingga anak-anak yang basically banyak masukan-masukan Western Barat itu kayak sulit mempercayai sesuatu yang tahapannya nggak masuk di logika. Padahal dari neokorteks kita sudah bisa menjelaskan tentang hal-hal yang sangat masuk akal yang telah diciptakan oleh Allah, yang telah dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. So hari ini maka guru yang perasaannya riang, pikirannya jernih, maka lihat cara ngajar secara fisiologis. Kalau Anda nggak bisa mikir dulu, minimal tirunya dulu deh cara ngajarnya yang fisiologisnya. Nggak bisa tiru cara berpikirnya, nggak bisa tiru cara berperasaannya, minimal tiru saja dulu kelakuannya. Blek, tiru kelakuan guru yang menjadi idola Anda siapa. Tiru persis, lama-lama perasaannya akan sama, pikiran akan sama. Maka cara paling indah mendekati Nabi adalah dengan meniru sebanyak-banyaknya, paling sedikit sebanyak-banyaknya yang bisa kita tiru. Maka dengan cara meniru fisiologisnya, meniru gerakannya, meniru kelakuannya, mudah-mudahan kita dapat sedikit apa yang dirasakan oleh Nabi dan apa yang dipikirkan oleh Nabi. Gara-gara itulah akhirnya kita bisa semakin dekat dengan Allah, karena in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti prosesnya. Oke, jadi alhamdulillah prosesnya begitu. Terus ada pertanyaan ini baik sekali, ungkapan laki-laki lebih dominan pikiran, sementara wanita lebih dominan perasaan. Apakah benar? Benar. Secara struktur otak ada dua perbedaan antara ada male brain dengan female brain. Otak laki-laki memang paling besar itu bagiannya dibanding perempuan ada di bagian neokorteksnya. Betul. Midbrain perempuan lebih besar daripada laki-laki. Tapi bukan gara-gara ini dilalahnya perempuan punya legitimasi mengatakan bahwa berarti wajar ya Kak kalau perempuan nggak punya pikiran. Bukan itu maksudnya. Tapi secara fisik memang bentuknya, secara hardware, bentuk midbrainnya perempuan lebih besar lingkarnya daripada laki-laki, diameter lingkarannya. Tapi itu kenapa perempuan memang jauh lebih punya penilaian rasa lebih dominan dibanding laki-laki. Ingat, dibanding laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa pakai pikiran. Makanya yang sering menjadi masalah kayak misalnya hal-hal yang memang harusnya kita identifikasi pakai perasaan, kita pakai pikiran. Hal-hal yang harusnya pakai pikiran, kita pakai perasaan. Kayak istri saya misalnya baru berangkat, baru salaman, 10 menit saya berangkat kerja, tiba-tiba WA, sayang aku kangen. Itu kan nggak logis secara pikiran. Tapi secara perasaan, perempuan bertindak dengan perasaannya. Jadi kalau kita marah-marah, masa baru 10 menit ketemu udah kangen-kangen aja. Bang Toyib aja 4 tahun istrinya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kalau pakai perasaan itu bukan bicara benar atau salah, tapi memang itulah kenyamanan yang aku rasakan, itulah nyamannya yang aku rasakan. Jadi tidak masalah pikiran atau perasaan, tapi yang jelas jangan berasa saat Anda butuh pikiran, jangan berpikir saat Anda butuh perasaan. Oke. Gimana ngatur keseimbangan perasaan dan pikiran Kak? Hiduplah kontekstual. Ikuti Nabi kan. Makanya jangan pernah Anda tanda tangani kesepakatan apapun saat lagi terlalu bahagia. Karena kalau lagi terlalu bahagia itu adalah saatnya amigdala hijack. Saatnya kita dibajak oleh perasaan. Pokoknya kalau lagi banget bahagia, jangan pernah ada keputusan apapun. Dan jangan pernah mengambil keputusan apapun, jangan pernah ada statement apapun saat lagi terlalu sedih. Jadi cara mengatur keseimbangannya adalah jagalah jangan terlalu sedih, jaga jangan terlalu bahagia. Sebahagia apapun kontrol supaya kita bisa tetap seimbang. Dalam keadaan sedih tetap kontrol, gimana caranya kita tetap bisa tidak larut dalam kesedihan. Jadi cara menjaganya adalah biasakan untuk tetap bisa mengambil arti dari setiap kejadian apa yang menguntungkan untuk kita. Kalau kita meyakini Allah Maha Baik, kita langsung tanya sama Allah dalam kesedihan kita, ya Allah apa niat baikmu di balik apa yang kau berikan ini. Pertanyaan langsung direct aja, apa niat baikmu di balik apa yang kau berikan ini. Juga biasakan jangan meminta doa sama Allah, ya Allah tolong kecilkan masalahku, tapi minta sama Allah, ya Allah besarkan kompetensiku, kuatkan aku. Jadi daripada ya Allah kecilkan masalahnya, mendingan ya Allah kuatkan akunya. Jadi itu yang menjaga keseimbangan antara perasaan dengan pikiran. Yang lain lagi adalah pola hidup dan pola berkata-kata. Pola hidupnya tidak gampang mengeluh, gak gampang tersinggung, gak selalu menilai orang dalam waktu yang singkat, tidak tidak baperan. Nah itu adalah cara kita untuk mengatur keseimbangan dan perasaan dan pikiran. Oke,
kita berhenti sejenak atau kita berhenti sekalian karena waktu saya sudah habis juga. Selamat sholat asar. Kita akan sedang berkumandang azan ya. Di sini kita belum berkumandang jadi, tapi ini sudah masuk waktu asar dan waktu saya juga sudah habis. Terima kasih Pak Rozik sudah mengingatkan. Jazakumullah khair. Saya pamit. Mudah-mudahan hari esok Anda orang-orang yang siap untuk menjadi orang-orang yang terus berpikir, tidak mengeluhkan keadaan, tapi justru tetap bisa kompet keadaan. Jazakumullah khair. Sehat-sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, jazakallah khair pada Kak Rio yang luar biasa, semangat sekali membersamai kita hari ini dalam menyampaikan materi sekaligus membuka wawasan kita ya. Alhamdulillah, ini semuanya kita jadi terbawa suasana di acara hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya merasakan dan benar-benar masuk ya dalam acara hari ini, dan mudah-mudahan juga ini sangat bermanfaat bagi pribadi kita dan juga ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam mengajar atau menghadapi peserta didik kita, terutama sekali dalam belajar online seperti ini. Terima kasih banyak Kak Rio dan juga Ilham ya, Afan, karena ini waktu sudah masuk waktu sholat asar, mungkin pertemuan kita ini tidak pertama dan terakhir, dan mudah-mudahan ini masih ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan insya Allah sih mungkin sebagian besar atau semua peserta yang hadir hari ini masih berharap ya pembinaan lebih lanjut gitu ya, motivasi lebih lanjut dari Kak Rio. Semoga Kak Rio dan keluarga diberikan sehat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara training hari ini. Ya masih banyak yang ingin ditanyakan ya Bu Sandra ya Afwan. Ya mudah-mudahan ada waktu lagi. Oke, baik, karena sudah waktu asar, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita menutup majelis ini dengan sama-sama membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang sudah bergabung di teacher training di siang hari ini bersama Kak Rio, bersama mental coaching karakter MC Kuadrat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan training yang lain begitu bersama dengan Yayasan Al-Fitian School Tangerang. Terima kasih kami ucapkan. Dan mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat menjalankan sholat asar. Saya mewakili tim dari MC Kuadrat yang bertugas di hari ini menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat beberapa hal yang dirasa kurang berkenan. Ya baik, jazakallah khair pada Kak Rio yang sudah